menyisihkan waktu untuk pelajari masalah tauhid dan juga lawannya adalah masalah kesyirikan untuk dijauhi. Metode kita untuk membahas kitab ini tentunya tidak akan panjang lebar ya, karena buku ini banyak sekali dan saya lihat ada sekitar 67 bab ya. 67 bab tidak mungkin kita selesaikan satu hari ini. Kita mungkin hanya bisa mengambil 4, 5, 6 bab maksimal ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Oleh karenanya saya sepakat dengan Ustaz Maududi hafizahullah untuk mencoba menjelaskan isi kandungan inti dari kandungan buku ini secara singkat ya. Baik, kita masuk pada bab yang pertama. Silakan buka halaman pertama. Bab 1, Tauhid dalam kurung hakikat dan kedudukannya. Hakikat dan kedudukannya. Tauhid ini bab pertama yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengkhususkan pembahasan tentang tauhid dalam buku ini. Terutama tauhid al-ibadah, tentang masalah peribadatan kepada Allah. Ya. Beliau tidak membahas ya masalah-masalah yang lain, tapi beliau khusus membahas masalah tauhid dan lawannya tentang macam-macam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan di alam semesta ini adalah intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang Allah ciptakan hanyalah sarana agar kita bisa mewujudkan hal ini. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ustaz, kenyataannya bukankah kita hidup 24 jam tidak semuanya untuk beribadah? Kita sholat tidak lama ya. Sholat paling 5 menit, kemudian 5 menit, kemudian 5 menit. Kalau kita gabung-gabungkan tidak sampai berjam-jam. Sementara Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini ya Ustaz? Katanya kita hidup untuk beribadah, tapi waktu kita kebanyakan bukan untuk beribadah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tatkala hidup di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sarana yang Allah mudahkan bagi dia harusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah, makna yang lebih luas. Ibadah bukan cuma salat saja, bukan cuma puasa, bukan cuma bayar zakat, ya. Banyak bentuk-bentuk ibadah. Selama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka bernilai ibadah. Makanya Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tidak mungkin kita bisa beribadah secara totalitas kecuali dengan menjalankan sebagian perkara-perkara dunia. Contohnya bagaimana kita bisa sholat dengan baik, bagaimana kita bisa puasa dengan baik, bagaimana kita bisa haji dengan baik. Tentunya kita harus bekerja. Kalau ingin haji harus kumpulkan uang untuk kumpulkan biaya untuk bisa hajian. Kalau kita ingin bisa sholat dengan baik, ya, maka kita perlu istirahat. Ya. Kita ingin puasa dengan baik, maka kita perlu bersahur, kemudian berbuka juga. Jadi ada perkara-perkara dunia yang kita lakukan, kita niatkan untuk mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kepada kita niat itu sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak dengan infak apapun. Kau berharap wajah Allah, ikhlas kepada Allah, kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, kalau kau niatkan karena Allah dapat pahala. Ya. Maka ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Anda sebagai seorang pekerja, ya, sebagai ayah, sebagai istri, apa yang kita lakukan niatkan karena Allah sehingga pahala terus mengalir karena kita sungguhnya sedang dalam beribadah. Namun sebaliknya, jika seorang ternyata lalai dengan akhirat, benar-benar dia melupakan akhirat, lupa sholat, lupa yang lainnya. Bahkan dia menganggap akhirat sebagai penghalang dia untuk meraih dunia. Dunia merupakan tujuan utamanya. Sampai dia mungkin menunda sholat gara-gara dunia. Azan lagi. Ya, kata dia. Kok sudah azan ya? Dia merasa terganggu dengan adanya azan. Ya.
Dia merasa terganggu dengan adanya puasa. Waduh, saya mau kerja ada puasa dan yang lainnya. Ya. Ada orang seperti itu. Maka terkadang sebagian orang akhirnya merelakan ibadahnya karena dunia. Jadilah dia sebagai hamba dunia. Yang kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka penyembah dinar, celaka penyembah dirham, celaka penyembah dolar, penyembah rupiah. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang ya, yang mengorbankan akhiratnya demi dunia. Seharusnya terbalik, kita berkorban dunia untuk bisa mewujudkan akhirat. Oleh karenanya, ingat tujuan kita utama di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita lupakan tujuan kita ini. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Ternyata bukan cuma kita yang disuruh beribadah. Jin juga disuruh beribadah, ya. Jin juga disuruh beribadah. Allah tidak menyebutkan hewan. Hanya jin dan manusia, pemuliaan bagi mereka. Ya, jin juga disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama seperti manusia, kalau jin saleh masuk surga. Kalau jin tidak saleh masuk neraka. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Kata Allah, adapun golongan jin ya, yang menyimpang maka mereka akan masuk neraka jahanam. Bahkan Allah mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, seandainya para jin tersebut mereka istiqamah, jangankan manusia, jin kalau mereka istiqamah Allah akan berikan rezeki yang banyak. Apalagi manusia. Jin saja ya, kalau mereka rusak masuk neraka, kalau mereka baik akan diberi kebaikan di dunia, demikian juga di akhirat. Allah tidak menyebutkan hewan. Berarti barang siapa yang keluar daripada tujuan utama dia diciptakan oleh Allah, ternyata dia tidak beribadah kepada Allah, tenggelam dengan dunia, sibuk dengan dunia, lalai untuk beribadah kepada Allah, maka dia seperti hewan. Seperti hewan. Bahkan mungkin hewan lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena hewan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhirat. Adapun manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhirat. Oleh karena orang kafir, Allah sebutkan dalam surat An-Naba, mereka tatkala melihat hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, hewan-hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisos di antara hewan-hewan tersebut kambing yang bertanduk yang telah mencelakakan, kambing yang tidak bertanduk akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah dikisos, hewan-hewan tersebut dirubah oleh Allah menjadi tanah. Dan itu disaksikan oleh orang-orang kafir. Maka tatkala mereka melihat hewan dirubah menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya jadi pasir, bukan manusia. Maka saya katakan, manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dunia, lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'am bahlum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat. Maka lihat, kita manusia sebagaimana jin ditugaskan untuk beribadah. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia kedudukannya seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan.